Di balik kritik politikus PDIP atas Jokowi di tengah pandemi, sejumlah kebijakan dan aturan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi virus corona mendapat kritik dari berbagai pihak. Namun, kritik itu hanya datang dari parpol, non-koalisi, pemerintah, dan pengamat. Belakangan, kader PDIP yang notaben partai asal Jokowi pun turut mengkritik kebijakan yang ditelurkan sang presiden. Belakangan, kader PDIP yang notaben partai asal Jokowi pun turut mengkritik kebijakan yang ditelurkan sang presiden. Salah satunya Masinton Pasaribu yang kini tercatat sebagai anggota DPR di Komisi 3 dari fraksi PDIP. Lewat kicauan di media sosial Twitter miliknya pada Sabtu 18 April lalu, Masinton mengaku mencium aroma oligarki dalam peraturan pemerintah pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang anggaran penanggulangan virus corona serta dampak sosial dan ekonomi. Bukan hanya Masinton, koleganya di DPR yakni Dedi Yefri Sitorus pun mempersoalkan kebijakan Jokowi terkait situasi pandemi corona. Anggota Komisi 4 dari fraksi PDIP itu mempersoalkan program pelatihan daring dalam kartu pekerja yang dinilai tidak efektif. Senin 20 April lalu, Dedi dalam pernyataan tertulisnya mengatakan program kartu pekerja seharusnya diubah menjadi bantuan langsung usaha atau padat karya selama masa pandemi corona. Menyikapi langkah dua politikus banteng tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai itu sebagai indikasi bahwa PDIP tidak senang dengan kebijakan Jokowi. Bisa saja indikasi bahwa PDIP tidak senang dengan kebijakan yang dikeluarkan Jokowi karena dianggap melenggangkan oligarki, menutup-nutupi korupsi dan tidak berpihak kepada rakyat. Ujar Ujang saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 21 April. Tapi Ujang mengatakan dalam catatannya, itu bukan kali pertama kader PDIP di Senayan mengkritisi kebijakan Jokowi. Pada periode kepresidenan 2014-2019, sejumlah kebijakan Jokowi juga sempat menjadi sasaran kritik anggota parlemen dari partai berlambang banteng itu. Ini kata Ujang, menunjukkan bahwa sejak awal memang ada hubungan panas dingin antara internal partai dengan Jokowi. Saat itu pun sepertinya hubungan itu mulai rawan ke panas dingin, hubungan tarik ulur panas dingin dan hubungan kepentingan saja, jelasnya. Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adiwibowo mengatakan hubungan Jokowi dan PDIP selayaknya keluarga besar yang memang memungkinkan antar anggota keluarga berdebat berbeda. Kunto pun tak melihat kritik yang dilontarkan Masinton dan Dedi itu menunjukkan hubungan PDIP dan Jokowi merenggang. Meskipun demikian, Kunto tak memungkiri bahwa kritik dari Masinton maupun Dedi setidaknya menunjukkan hal bahwa Jokowi dan jajarannya di pemerintah gagap dalam menangani pandemi virus corona. Pemerintah, kata dia, tidak memiliki sense of crisis yang cukup baik dalam penanganan pandemi ini. Bahkan, wakil rakyat yang menjadi partai pendukung pemerintah juga punya masalah dengan beberapa program yang dianggap tidak punya sense of crisis seperti kartu pekerja dan perpu tentang keuangan ini, ujar Kunto. DPR hanya menjalankan fungsi kontrol. Menyikapi situasi yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menduga Masinton dan Dedi sebelumnya melakukan kritik dalam tahap wajar. Pasalnya, kritik tersebut masih dalam kapasitas personal dan tidak membawa embel-embel partai, apalagi keduanya merupakan wakil rakyat di parlemen. Dalam negara demokrasi, sebuah kritik atas kebijakan justru merupakan keniscayaan. Apalagi kedua politisi tersebut merupakan wakil rakyat yang memiliki hak bersuara dan hak menyuarakan aspirasi rakyat, kata Karyono. Ia juga melihat kritik dari Masinton dan Dedi masih datar dan belum bersifat masif dilakukan kader PDIP yang lain. Oleh karena itu, Karyono menyatakan sebelum bisa menyimpulkan mengenai hubungan Jokowi PDIP. Walaupun begitu, Karyono memperingatkan bahwa kritik dari Masinton dan Dedi itu berpotensi menimbulkan riak di tubuh PDIP. Pasalnya, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu merupakan partai utama Jokowi dan berada dalam koalisi pemerintahan.
Maka, sikap kritis kedua politisi PDIP tersebut memiliki dampak politisi dan menimbulkan persepsi yang beraneka ragam, tuturnya. Sementara itu terkait kritikan dari Masinton dan Dedi, CNN Indonesia.com sudah mencoba meminta penjelasan dari pihak DPP PDIP, namun hingga berita ini diturunkan pihak DPP belum merespon panggilan telepon maupun pesan. Selain itu, Partai Nasdem juga ikut kritik kebijakan Presiden Jokowi. Nasdem mendesak pelatihan online kartu prakerja untuk dihentikan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa pelatihan di program kartu prakerja rawan penyelewengan atau moral hazard. Ali berpendapat pelatihan yang tersaji di 8 platform e-commerce tersebut perlu ditinjau kembali. Perlu peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan 8 penyedia layanan atau provider. Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan atau moral hazard, kata Ali seperti dikutip oleh CNN Indonesia.com. Berangkat dari itu, ia menyatakan, Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan di depan platform e-commerce tersebut dihentikan. Menurutnya, pelatihan di program Kartu Prakerja akan lebih tepat bila diubah menjadi program bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Terutama bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Ali berkata, program bantuan langsung juga akan meningkatkan jumlah penerima hingga 2,4 juta orang. Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat, kata Ali. Di sisi lain, ia meminta agar program Kartu Prakerja bisa berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Menurutnya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar penilaian dari Kementerian Ketenagakerjaan agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Lebih lanjut, Nasdem mengatakan juga mendesak dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama secara menyeluruh agar program Kartu Prakerja tidak menjadi masalah di hari mendatang. Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya, tutur Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu. Di sisi lain, Partai PDIP juga ikut kritiki Jokowi soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ripka Ciptaning mengatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya menurut dia, kebijakan tersebut mengatur upah yang tidak berpihak terhadap buruh. Jadi tolak ini karena memang tadi itu diatur upah minimum lah, pesangon. Ini penting karena menyangkut hak masyarakat. Kata dia saat di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Senin 20 Januari lalu. Politikus PDIP itu pun mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang meminta segera mengesahkan kebijakan tersebut, padahal janji Tri layak Jokowi juga belum terrealisasi seluruhnya. Meskipun rancangan undang-undang tersebut belum sampai ke DPR, ia menilai kebijakan yang tertuang di dalamnya hanya akan mementingkan segelintir pengusaha dan kaum kapitalis. Biarkan saja investor lari, suruh pergi dari Indonesia, sama cucu-cucunya suruh pergi dari Indonesia. Kebiasaan dari dulu. Memang begitu, kalau ada urusan buruh, Presiden ngancemnya investor akan pergi dari Indonesia. Pergi ya pergi saja, orang Indonesia kaya kok, ucapnya. Dirinya menerangkan berdasarkan pernyataan Presiden Soekarno, kekayaan bumi Indonesia harus dikelola oleh rakyat dan dinikmati oleh rakyatnya sendiri, sehingga tak memerlukan orang asing untuk berinvestasi. Ngapain kita jadi budak di negeri kita sendiri, tegas dia. Bayangkan Trisaktinya Bung Karno kemana, lanjutnya. Ia juga mendorong anggota Komisi 9 lainnya untuk menolak Omnibus Law. Yang enggak sepakat terserah, biar nanti rakyat yang menilai, jelas dia. Kalaupun Omnibus Law cilaka disetujui, ia bakal membuat catatan khusus terdapat kebijakan tersebut.
Karena saya tidak ingin memiliki catatan buruk di negeri ini karena ini menyakitkan. Percuma nama saya ada proletariatnya, tuturnya. Ia juga mengingatkan kembali perkataan Bung Karno bahwa buruh adalah soko guru revolusi, sehingga ia meminta pemerintah tak bermain-main terhadap kaum buruh. Mereka sudah bisa menaruh dirinya sendiri, mereka sudah tahu amannya gimana, sejahteranya gimana. Jangan anggap kaum buruh itu bodoh, dia tahu kaum buruh itu gimana, pungkasnya.